Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Demak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Siti Muhani dari SD Negeri Tugulor. Dan saya Ulfa Nimatul Khair dari TK Puspolini. Dan juga saya Evi Yulianti dari TK Kucuk Mekar. Ya, perkenalkan saya sebagai observer, kemudian Bu Ulfa sebagai coach dan Bu Evi sebagai coaching. Nah, untuk pra-observasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hani. Gimana kabarnya Bu Ulfa? Alhamdulillah baik Bu Hani. Bu Hani bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ulfa. Sebelum kita melakukan coaching ya Bu Ulfa, sebagai kegiatan awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ulfa ya. Yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk kita hari ini ya Bu ya. Yang pertama Bu, pada coaching kita hari ini dengan coach dan juga coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Ulfa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapinya ya. Terus kemudian jangan lupa juga ya Bu Ulfa ya, disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu Ulfa ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ulfa kali ini, kompetensi apa yang akan Bu Ulfa kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan ingin diobservasi yang bagian mana ya Bu Ulfa? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terakhir ya Bu, kira-kira untuk indikatornya, untuk indikator yang bagaimana sih yang Ibu Ulfa inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik Bu Ulfa ya, itu tadi pra-observasi kita kali ini. Nah, silakan Bu Ulfa untuk melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Saya persilakan Bu Ulfa. Terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Sama-sama. Halo Bu Evi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bu Ulfa. Apa kabarnya hari ini Bu Evi? Baik Bu Ulfa, alhamdulillah luar biasa Bu Ulfa. Bu Ulfa, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah saya sehat. Dengar-dengar Bu Evi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Oh iya, betul Bu Ulfa. Saya mau cerita sesuatu kepada Bu Ulfa. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan sama Bu Evi? Baik Bu Ulfa, segera mungkin saya akan cerita ke Bu Ulfa. Gini Bu Ulfa, terkait dengan rekan guru di sekolah saya, itu saya perhatikan dari tahun ke tahun ya Bu, itu penyampaian materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode
konvensional gitu loh Bu. Jadi ceramah dan ceramah lagi. Padahal kita sudah mengetahui bersama ya Bu, kalau perkembangan zaman itu sudah canggih, teknologi sudah canggih, kemudian pembelajaran juga sudah canggih. Nah, guru-guru di sekolah saya itu tidak mau melakukan perubahan Bu Ulfa. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional seperti dulu terus gitu Bu Ulfa. Jadi kurang bervariatif dan kurang inovatif gitu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, ya berarti permasalahan dari Bu Evi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif, begitu ya Bu? Iya, betul Bu Ulfa. Jadi kurang bervariatif, baik itu model pembelajarannya ataupun medianya Bu Ulfa. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Evi dapatkan? Gini Bu Ulfa, dari percakapan kita hari ini nanti, saya ingin mendapat adanya perubahan di lembaga saya, khususnya itu dalam penyampaian pembelajaran oleh guru di lembaga saya, gitu Bu Ulfa. Oke, jadi yang Bu Evi harapkan ini adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Evi ingin lihat atau ingin didapatkan? Gini Bu Ulfa, saya itu ingin ada perubahan dalam metode pembelajaran, seperti gini loh, gurunya itu menggunakan LCD karena sudah ada LCD, kenapa nggak dipakai gitu loh, menggunakan sound system, kemudian anak-anak itu diputarkan video-video gitu, kemudian medianya itu tidak melulu buku terus pensil gitu, menggunakan muspak gitu loh Bu Ulfa. Jadi memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar sekolah dan lingkungan gitu loh Bu. Oke. Dari itu jadi gurunya tuh tidak mengandalkan metode ceramah dan ceramah terus gitu loh Bu, biar lebih variatif dan inovatif gitu Bu Ulfa. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model media yang bervariasi pula adalah kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Evi ini sekarang berada di level berapa nih? Kalau menurut saya ya Bu Ulfa, itu di lembaga saya itu masih di level 5, karena masih banyaknya guru senior yang belum mau melakukan perubahan pembelajaran itu tadi Bu Ulfa. Gitu, menurut saya itu masih di level 5 Bu Ulfa. Oh oke, di level 5 ya. Iya. Di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih bisa meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi dan inovatif ini? Gini Bu Ulfa, menurut saya mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 gitu loh Bu. Jadi kalau level paling banyak itu kok mengingat guru-gurunya itu senior semua, jadi rasanya kok belum memungkinkan. Jadi yang mungkin terjadi perubahannya itu ada dari level 5 ke level 8 gitu Bu, perubahannya seperti itu Bu. Oke, berarti dari level 5 ke level 8 ya Bu Evi. Iya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Evi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Gini Bu, sebenarnya saya juga masih berpikir tentang hal itu. Apa sih rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan untuk kegiatan melakukan perubahan terhadap guru-guru di lembaga saya gitu Bu. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring apa ya Bu ya, atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tatap muka gitu loh Bu. Gimana Bu? Oke. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Evi terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan sekolah ya Bu ya. Untuk semacam kegiatan pelatihan atau workshop gitu Bu. Untuk tujuannya sih meningkatkan kompetensi guru di lembaga saya, khususnya adalah
penyampaian materi pembelajaran dan media yang bervariasi gitu, bervariatif gitu Bu. Berarti Bu Evi ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshopnya saja ya? Nah dari ketiganya ini kira-kira Bu Evi ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya Bu Ulfa. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan satu, itu perlu perencanaan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga Bu, gitu terusan, dan juga kita harus mendatangkan narasumber yang kompeten. Nah itu Bu, mungkin yang lebih nyaman dan cepat terrealisasikan itu yang mentoring Bu. Oh oke, mentoring ya Bu Evi. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Evi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Oh pasti saya perlu bantuan Bu. Sebenarnya gini Bu, ada beberapa ya. Kalau menurut saya itu saya harus minta bantuan ke sekolah penggerak saja Bu, karena mereka yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu yang lebih dulu. Jadi otomatis guru-guru di sekolah penggerak itu kan sudah lebih tahu model pembelajaran yang inovatif, bervariatif sesuai dengan kurikulum merdeka saat ini Bu Ulfa. Oke, berarti Bu Evi pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu Evi dengan rekan-rekan guru penggerak. Kira-kira kapan nih Bu Evi mau merealisasikan mentornya ini? Gini Bu, secepat mungkin Bu. Minggu depan insya Allah saya akan melakukannya Bu. Kita akan coba koordinasi dulu Bu Ulfa sama sekolah penggeraknya. Kemudian nanti kita kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah penggerak tersebut untuk melakukan mentoring, kegiatan mentoring tersebut. Itu Bu Ulfa. Oke, Bu Evi bagus sekali. Kira-kira Bu Evi dari percakapan hari ini apa sih yang dapat Bu Evi dapatkan? Dari percakapan hari ini yang kita dapatkan ya Bu Ulfa, yang hari ini tuh gini Bu Ulfa, saya bisa menemukan bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah saya, terutama dalam kegiatan mentoring yang dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah penggerak. Itu Bu Ulfa. Yang yang memiliki, yang tentunya sekolah penggerak itu memiliki keahlian dan pembelajaran yang lebih baik, lebih inovatif dari lembaga saya gitu Bu. Oke, alhamdulillah Bu Evi sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Iya Bu Ulfa. Saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Evi setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi yang lebih warna-warni ke depannya. Selanjutnya ini Bu Evi, semoga rencana Bu Evi untuk mentoring berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Iya Bu Ulfa, terima kasih banyak ya Bu Ulfa yang ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, kemudian meluangkan waktunya Bu Ulfa untuk saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan rencana-rencana saya terhadap perubahan di lembaga saya dengan baik. Oke, sama-sama Bu Evi. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu Evi. Begitu saja Bu Evi dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu Ulfa, terima kasih Bu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira udah ada yang mana Bu Evi? Ada gambaran juga ya. Sudah Bu. Udah plong ya dengan Sudah pemahamannya. sekali Bu. Oh iya, udah senang ya hari ini ya Bu ya dapat Alhamdulillah Bu, lega, senang. ya, apa itu namanya, unek-uneknya sudah bisa tersalurkan atau disampaikan ya, dan juga sudah bisa solusi ya, menemukan solusinya. Jadi Berarti nanti bisa dipraktekkan ya, bisa diimplementasikan ke sekolah jenengan ya Bu ya. Insya Allah Bu. Ya, insya
Insya Allah Bu Ani. Ya, semangat baby. Semangat. Ya, terima kasih. Ya, sekarang Bu Ulfa. Oke. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Gimana perasaannya setelah coaching hari ini sama Bu Evi? Alhamdulillah senang juga bisa mendapatkan mendampingi Bu Evi dalam mencarikan solusi pembelajarannya ya. Iya, terima kasih. Ya Bu Ulfa, tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Evi. Nah, sebelum kita tutup untuk penutupannya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Ulfa ya pasca observasi kali ini ya, yaitu apa saja sih yang sudah Ibu Ulfa lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur TIRTA, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, oke Bu Ulfa, bagus sekali ya. Ya, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi itu proses coaching dari Bu Ulfa sama Bu Evi, saya amati itu sudah berjalan dengan baik ya, dan prosesnya juga alurnya juga sudah sesuai dengan TIRTA ya. Itu tadi TIRTA itu tujuan, identifikasi, kemudian aksi nyatanya dan juga tanggung jawabnya sudah muncul, sudah ada ya. Kemudian Bu Evi juga sudah berusaha menanggapi dengan menemukan solusi dari yang dialami tadi ya, itu sudah. Kemudian untuk menemukan solusinya sudah. Tadi coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coachingnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup itu kompetensi apa lagi sih yang kira-kira Bu Ulfa ingin kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kira-kira yang akan Bu Ulfa lakukan itu apa? Oke, dari kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, berarti Bu Ulfa ingin memahami prosesnya tadi ya, mungkin dengan cara sering berlatih ya Bu ya. Kemudian juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya, juga akan digali lagi gitu ya Bu ya. Oke, Bu Ulfa, bagus sekali itu Bu Ulfa. Semoga kedepannya nanti ya Bu Ulfa ya, kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Kita akan berusaha dan lebih baik lagi. Terus kira-kira Mas ada yang mau apa Bu Ulfa bisa diutarakan, boleh? Atau mungkin Bu Evi? Tapi Sementara cukup itu dulu Bu Hani Gitu ya. Kalau ada permasalahan lagi, saya ingin Bu Hani siap untuk selalu membantu saya. iya, siap. Nah, 24 jam akan saya luangkan buat ibu-ibu cantik-cantik, ibu-ibu hebat ini ya. Saya akan berusaha untuk melakukannya. Ya, oke, itu tadi observasi dari saya dan juga penilaian buat ibu-ibu semuanya. Semoga bermanfaat dan juga menambah motivasi ibu-ibu lebih baik lagi ya. Saya tidak bermaksud menggurui ya, ini saja penilaian bagi ibu-ibu semuanya. Ya Bu Ani, terima kasih Bu Ani loh. Ya, Saya sebagai coach juga sudah merasa terbantu oleh adanya coach dari Bu Ulfa dan juga penilaian atau observasi pengamatan dari Bu Ani. Gitu. Jadi solusi saya, masalah saya itu teratasi, menemukan
solusi gitu banyak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Demikian ya Bu Ulfa untuk observasi kali ini, semoga bermanfaat dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.